Selamat sore Sobat Ilmiah. Pada sore hari ini kita akan mendiskusikan tentang perbedaan proposisi dengan hipotesis. Proposisi dan hipotesis pada penelitian sulit untuk dibedakan. Namun, proposisi dan hipotesis dalam sebuah penelitian terdapat beberapa perbedaan. Proposisi menurut Kenny tahun 1986 adalah pernyataan tentang konsep yang dapat dinilai benar atau salah jika dihubungkan dengan fenomena yang diobservasi. Sedangkan menurut Nasir tahun 1983, proposisi adalah pernyataan tentang sifat dari realita sehingga proposisi masih berada pada tataran konsep. Ini dari definisi ini sudah nampak bahwa proposisi itu adalah baru berada pada tataran konsep. Proposisi dikembangkan berdasarkan telaah konsep teoritis untuk menghasilkan Grand Theoretical Model atau yang sering disebut dengan GTM. Sedangkan hipotesis dikembangkan berdasarkan telaah pustaka untuk menghasilkan model penelitian empiris. Pada umumnya, proposisi pada umumnya dikembangkan oleh mahasiswa program doktor dalam menyusun disertasi, sedangkan pada level sarjana S1 dan master S2 pada umumnya langsung pengembangan hipotesis yang didasarkan pada telaah pustaka. Kemudian yang berikutnya adalah pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari dua kata, yaitu hipo yang berarti lemah atau kurang, dan tesis yang berarti pendapat atau kebenaran. Sehingga hipotesis artinya adalah pernyataan yang lemah, masih perlu diuji kebenarannya. Kenapa disebut dengan lemah? Karena belum diuji. Setelah diuji nanti akan menjadi sebuah simpulan. Hipotesis akan menjadi sebuah tesa atau pendapat atau teori bila sudah diuji dengan menggunakan metode ilmiah yang baik dan benar. Jadi hipotesis diuji akan menghasilkan simpulan. Simpulan ini nanti akan menghasilkan sebuah teori. Itu apabila penelitian berdasarkan kepada pendekatan induktif. Jadi urut-urutan terbentuknya teori dimulai dari pengujian hipotesis, menghasilkan simpulan, kemudian simpulan menghasilkan pola yang relatif sama akan menjadi sebuah teori. Nah, ini adalah perbedaan antara hipotesis dan proposisi. Proposisi masih berada pada tataran konsep. Sementara kalau hipotesis bersifat operasional. Karena masih berada pada tataran konsep, maka proposisi belum dapat diuji secara empiris. Berbeda dengan hipotesis. Kalau hipotesis sudah dapat diuji secara empiris karena sudah bersifat operasional. Kemudian proposisi belum dioperasionalkan dalam bentuk variabel. Sementara kalau hipotesis sudah dioperasionalkan dalam bentuk variabel. Proposisi digunakan untuk menghasilkan Grand Theoretical Model, sementara hipotesis menghasilkan model penelitian empiris, yang itu akan diuji melalui penelitian yang nanti akan menghasilkan sebuah simpulan atas hipotesis. Nah, ini adalah perbedaan antara hipotesis dan proposisi. Yang di atas itu adalah proposisi. Levelnya masih abstrak. Kalau yang bawah ini adalah hipotesis, levelnya sudah operasional. Misalnya, di sini adalah konsep tentang ingatan dan konsep akan perilaku. Ini proposisinya adalah konsumen cenderung menetapkan pilihan pada merek yang paling diingatnya. Ini adalah merupakan pernyataan di mana pernyataan ini
dapat dinilai benar atau dapat dinilai salah. Masih bersifat abstrak, belum merupakan sebuah variabel, belum dioperasionalkan dalam sebuah variabel. Sehingga pernyataan konsumen akan cenderung menetapkan pilihannya pada merek yang paling diingatnya itu adalah merupakan sebuah proposisi dari berkaitan menghubungkan antara konsep ingatan dan konsep tentang perilaku. Kemudian apabila pernyataan tersebut kita operasionalkan, merek yang pertama kali diingat itu adalah kalau di dalam manajemen pemasaran adalah berkaitan dengan masalah kesadaran merek. Kemudian menetapkan pilihan itu adalah berkaitan dengan masalah perilaku, keputusan pembelian. Oleh karena itu, maka hipotesisnya adalah terdapat pengaruh positif kesadaran merek terhadap keputusan pembelian. Variabelnya mana? Variabelnya adalah kesadaran merek sebagai variabel bebas dan keputusan pembelian sebagai variabel tergantung. Dengan demikian, maka yang proposisi yang di atas tadi belum bisa diuji karena bersifat abstrak, sementara yang di bawah hipotesis sudah bisa diuji karena sudah dinyatakan dalam bentuk variabel dan dinyatakan secara operasional. Itu perbedaan yang jelas antara proposisi dan hipotesis. Hipotesis itu ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Ada yang dinyatakan dalam bentuk HO dan HA atau H0 dan H1. Kalau H0 lawannya adalah H1. Kalau HO lawannya adalah HA. Apa bedanya antara hipotesis nol dengan hipotesis alternatif? HA. Hipotesis nol merupakan pernyataan sementara yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan, terdapat hubungan, atau terdapat pengaruh antar variabel yang satu dengan variabel yang lain. Atau menyatakan tidak terdapat perbedaan, tidak terdapat hubungan, tidak terdapat pengaruh antar variabel satu dengan variabel lainnya. Itu adalah H0. Jadi H0 itu menyatakan tidak terdapat perbedaan, atau tidak terdapat hubungan, atau tidak terdapat pengaruh, tergantung kepada jenis penelitiannya. Jika penelitiannya komparatif, maka HO-nya adalah tidak terdapat perbedaan. Jika penelitiannya adalah asosiatif korelasional, maka HO-nya itu menyatakan tidak terdapat hubungan. Tetapi kalau penelitiannya adalah asosiatif kausal, HO-nya menyatakan tidak terdapat pengaruh. Itu bedanya antara HO pada penelitian komparatif, asosiatif korelasional, dan asosiatif kausal. Jadi kata kuncinya adalah perbedaan, hubungan, pengaruh. Apabila ada hipotesis yang menyatakan terdapat kesamaan persepsi mahasiswa dengan persepsi mahasiswi, itu HO apa HA? Kita lihat kata kuncinya. Kata kuncinya adalah perbedaan, hubungan, atau pengaruh. Hipotesis tadi menyatakan terdapat persamaan. Kalau terdapat persamaan berarti tidak terdapat perbedaan. Kalau tidak terdapat perbedaan berarti HO atau hipotesis nol. Begitu. Jadi kata kuncinya 3 saja yang perlu saudara pegang, yaitu perbedaan, hubungan, atau pengaruh. Kemudian sebaliknya, hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif merupakan pernyataan sementara yang menyatakan bahwa perbedaan, hubungan, atau pengaruh antar variabel satu dengan variabel lainnya tidak sama dengan nol. Tidak sama dengan nol berarti ada. Atau menyatakan terdapat perbedaan, hubungan, terdapat perbedaan, terdapat hubungan,
atau terdapat pengaruh antar variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Ini apa namanya? Ini contohnya, ini HO ya. Maaf, ini salah ketik. HO, ini HA mestinya. HA terdapat perbedaan kualitas pelayanan bank pemerintah dengan kualitas pelayanan bank swasta. Kemudian HA untuk penelitian yang asosiatif korelasional terdapat hubungan pengalaman kerja dengan kualitas pelayanan teller. HA untuk penelitian asosiatif kausal terdapat pengaruh promosi terhadap volume penjualan. Nah, untuk menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif itu bisa satu ujung, bisa dua ujung. Satu ujung bisa ujung kanan, bisa ujung kiri. Hipotesis pengujian dengan dua ujung apabila hipotesis tersebut belum menunjukkan arah. Contohnya, terdapat hubungan antara, ini yang komparatif, terdapat perbedaan antara pendapatan petani dan pendapatan nelayan. Ini belum menunjukkan arah, apakah lebih besar atau lebih kecil, maka itu dua ujung. Kemudian kalau ujung kanan, misalnya begini, pendapatan petani lebih tinggi dibanding dengan pendapatan nelayan, maka itu satu ujung sebelah kanan. Kemudian apabila hipotesisnya menyatakan bahwa pendapatan petani lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan nelayan, maka itu juga satu ujung, tapi ujung sebelah kiri. Demikian juga pada penelitian asosiatif yang korelasional. Terdapat hubungan antara jam belajar dengan IPK mahasiswa, maka itu dua ujung karena belum menunjukkan arah. Tetapi kalau hipotesisnya menyatakan terdapat hubungan positif jam belajar dengan IPK mahasiswa, maka itu satu ujung sebelah kanan. Kalau hipotesisnya mengatakan terdapat hubungan negatif jam belajar dengan IPK mahasiswa, maka itu satu ujung sebelah kiri. Demikian juga pada penelitian asosiatif kausal. Misalnya hipotesisnya menyatakan terdapat pengaruh promosi terhadap penjualan. Maka ujinya adalah uji dua ujung karena belum menunjukkan arah. Apakah positif atau negatif. Tetapi apabila hipotesisnya itu menyatakan terdapat pengaruh positif promosi terhadap penjualan, maka itu ujinya adalah uji satu ujung sebelah kanan. Dan apabila hipotesisnya menyatakan terdapat pengaruh negatif promosi terhadap penjualan, maka ujinya adalah uji satu ujung sebelah kiri. Konsekuensi satu ujung dan dua ujung adalah pada pengujian statistiknya. Apabila kita menggunakan alfa 5%, kemudian ujinya dua ujung, maka melihatnya di tabel adalah 5% dibagi 2. Jadi melihatnya pada 0,25% di tabel pengujiannya. Begitu, itu adalah perbedaan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif uji satu ujung maupun uji dua ujung. Kemudian yang berikutnya, di dalam penelitian itu ada hipotesis. Apa fungsi hipotesis? Fungsi hipotesis yang pertama adalah untuk menjelaskan pertanyaan penelitian. Kemudian yang kedua adalah untuk menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji. Kemudian yang ketiga adalah untuk melihat alat analisis yang akan digunakan. Contohnya, ini adalah contoh hipotesis. Inovasi teknis berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Yang namanya hipotesis adalah jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Dengan demikian, jika hipotesisnya semacam ini, maka pertanyaan penelitiannya adalah apakah inovasi teknis berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Itu adalah fungsi yang pertama untuk menjelaskan pertanyaan penelitian.
Kemudian yang berikutnya adalah menjelaskan variabel yang akan diuji. Dengan melihat hipotesis semacam ini, maka variabel yang akan diuji adalah inovasi teknis dan kinerja organisasi. Kemudian yang berikutnya, alat analisis. Pedoman untuk memilih alat analisis berpengaruh positif, maka penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal, sehingga alat analisis yang digunakan adalah analisis kausal seperti PET analisis, regresi, maupun structural equation modeling. Kemudian yang berikutnya, dasar untuk membuat simpulan penelitian. Hasil dari penelitian itu adalah apakah hipotesis diterima, apakah hipotesis ditolak. Apabila hipotesisnya diterima, maka simpulannya inovasi teknis berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Namun sebaliknya, jika hipotesisnya ditolak, maka simpulannya adalah inovasi teknis tidak berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Begitu, itu adalah hipotesis fungsinya sebagai dasar untuk membuat simpulan. Ada beberapa dasar untuk merumuskan hipotesis. Dasar yang pertama adalah berdasarkan pada teori. Kemudian dasar yang kedua berdasarkan kepada penelitian terdahulu. Sedangkan dasar yang ketiga berdasarkan kepada penelitian pendahuluan. Kemudian yang keempat berdasarkan kepada akal sehat. Makin ke bawah itu makin lemah digunakan sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis. Artinya hipotesis yang didasarkan kepada teori itu lebih kuat dibanding dengan hipotesis yang didasarkan kepada penelitian terdahulu. Demikian juga seterusnya. Ini adalah contoh hipotesis berdasarkan kepada teori. Dalam teori penawaran dan permintaan dinyatakan bahwa dengan adanya penurunan harga maka akan meningkatkan permintaan. Nah, ini teori permintaan dan penawaran menyatakan semacam itu. Maka jika Anda melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh harga terhadap penjualan, Anda dapat merumuskan hipotesis harga berpengaruh negatif terhadap penjualan. Misalnya penelitian saudara adalah penelitian tentang kopi. Semakin tinggi harga kopi, maka permintaan kopi akan semakin menurun. Nah, dasar saudara merumuskan hipotesis tersebut adalah didasarkan kepada teori permintaan dan penawaran. Kemudian hipotesis itu bisa berdasarkan kepada penelitian sebelumnya. Dalam penelitian sebelumnya diperoleh simpulan bahwa intensitas promosi berpengaruh positif terhadap volume penjualan. Jadi beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa promosi berpengaruh positif terhadap penjualan. Maka berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, jika Anda meneliti intensitas periklanan di televisi, Anda dapat merumuskan hipotesis yang menyatakan intensitas periklanan di televisi berpengaruh terhadap volume penjualan. Loh, ini penelitian sebelumnya kan promosi, bukan intensitas periklanan. Intensitas periklanan di televisi. Hal ini karena periklanan di televisi merupakan bentuk dari promosi. Jadi, yang digunakan untuk merumuskan hipotesis tidak harus penelitian yang sama, tetapi adalah penelitian yang dapat digunakan untuk mendukung hipotesis. Hipotesis berdasarkan penelitian pendahuluan. Apabila tidak diperoleh referensi yang dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis, peneliti dapat merumuskan hipotesis berdasarkan penelitian pendahuluan. Untuk merumuskan hipotesis dengan penelitian pendahuluan dapat dilakukan dengan jalan melakukan penelitian kecil atau yang sering disebut dengan small research, atau dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang memahami betul masalah yang akan diteliti sebagai dasar untuk membuat dugaan atau membuat hipotesis. Kemudian yang berikutnya, hipotesis berdasarkan pada akal sehat. Apabila tidak ditemui teori yang mendukung penelitian terdahulu yang relevan,
eh, karena sesuatu hal tidak dapat dilakukan penelitian terhadap, maka hipotesis dirumuskan berdasarkan kepada akal sehat peneliti. Namun dasar perumusan hipotesis dengan akal sehat peneliti merupakan dasar yang paling lemah karena memiliki subjektivitas yang tinggi. Masing-masing orang punya persepsi yang berbeda-beda. Ini merupakan dasar membuat dugaan yang paling lemah. Oleh karena itu, dasar perumusan hipotesis hanya berdasarkan pada akal sehat untuk dihindari. Langkah di dalam pengujian hipotesis itu pada prinsipnya ada 6 langkah, yaitu yang pertama adalah menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan tingkat signifikansi, apa 5% atau 1%. Penelitian pada bidang-bidang sosial pada umumnya menggunakan alfa 5%, sedangkan penelitian pada bidang eksakta pada umumnya menggunakan alfa 1%. Kemudian mengidentifikasi uji statistik. Menentukan alat analisis statistik yang tepat. Kalau penelitiannya adalah komparatif menggunakan uji beda, apakah yang parametrik maupun non-parametrik. Kalau penelitiannya asosiatif korelasional menggunakan analisis korelasi, apakah produk moment, apakah ring Spearman, apakah kendal tau, tergantung kepada kenormalan dan jenis datanya. Atau apabila penelitiannya adalah asosiatif kausal, maka menggunakan path analysis, regresi, structural equation model. Kemudian langkah yang keempat adalah merumuskan kriteria penerimaan. Kemudian setelah menentukan kriteria penerimaan, mengambil sampel dan melakukan analisis data. Berdasarkan analisis data, maka dapat diperoleh kesimpulan apakah menolak hipotesis nol, apakah tidak dapat menolak hipotesis nol. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk pengujian hipotesis. Hal yang perlu dihindari pada perumusan hipotesis adalah yang pertama, memaksakan adanya hipotesis pada jenis penelitian yang sebenarnya tidak memerlukan hipotesis. Tidak semua penelitian itu memerlukan hipotesis. Jenis penelitian eksploratory tidak memerlukan adanya hipotesis, sehingga tidak harus dipaksakan menggunakan hipotesis. Contoh, penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan kondisi sosial kemasyarakatan suku Baduy dalam di pedalaman Jawa Barat, penelitian ini tidak memerlukan hipotesis karena merupakan penelitian eksploratory, sehingga tidak perlu jenis penelitian semacam ini menggunakan hipotesis karena penelitian ini adalah penelitian eksploratory. Kemudian yang kedua, hal yang perlu dihindari yang kedua adalah hipotesis yang dibangun tanpa dasar yang kuat. Pengembangan hipotesis harus didukung oleh teori dan hasil penelitian sebelumnya. Hipotesis yang tidak didukung dengan teori dan hasil penelitian sebelumnya akan sulit diterima umum karena alur pikir yang sulit diterima oleh akal sehat. Contohnya, terdapat pengaruh positif jumlah kecelakaan lalu lintas terhadap jumlah produksi jagung. Bagaimana logika pikir ini bisa kita terima yang menghubungkan antara jumlah kecelakaan lalu lintas terhadap jumlah produksi jagung? Berdasarkan teori pun tidak ada, hasil penelitian sebelumnya juga tidak, logika pikir pun tidak bisa diterima dengan akal sehat. Kemudian yang ketiga, hipotesis tidak memiliki arah pengujian yang jelas. Padahal penelitian sebelumnya yang digunakan untuk membangun hipotesis sudah menunjukkan arah. Penggunaan arah dalam perumusan hipotesis memiliki konsekuensi dalam pengujian statistik. Contohnya, kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap niat pembelian ulang. Padahal hasil-hasil penelitian sebelumnya itu sudah menyatakan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh positif pada umumnya. Tetapi mengapa pada penelitian ini hipotesisnya hanya kepuasan berpengaruh saja, tidak ada arah positifnya? Tentu saja padahal penelitian sebelumnya arahnya sudah jelas, yang ini malah belum jelas. Padahal tujuan dari penelitian adalah
menjelaskan sesuatu yang belum jelas. Ini juga perlu dihindari. Kemudian yang keempat, beberapa hipotesis digabung menjadi satu sehingga membingungkan dalam merumuskan kriteria pengujiannya. Contoh, orientasi konsumen, orientasi pesaing, dan koordinasi antar bagian berpengaruh positif terhadap kinerja inovasi. Ini adalah 3 variabel bebas digabung menjadi satu dalam satu hipotesis. Kalau nanti ternyata orientasi konsumen berpengaruh, orientasi pesaing berpengaruh, kemudian kemudian koordinasi antar bagian tidak berpengaruh. Hipotesisnya akan diterima atau akan ditolak? Tentunya membingungkan. Oleh karena itu, maka kalau hipotesisnya semacam ini sebaiknya dipisah satu persatu. Orientasi konsumen berpengaruh positif terhadap kinerja inovasi H1, H2 orientasi pesaing berpengaruh positif terhadap kinerja inovasi, dan H3 koordinasi antar bagian berpengaruh positif terhadap kinerja inovasi. Karena di dalam pengujian pun nanti akan diuji satu persatu. Jadi hindari hipotesis yang berupa gabungan semacam ini. Akan menyulitkan di dalam kriteria penerimaan hipotesis. Kemudian yang berikutnya adalah kesalahan dalam pemilihan kata. Dalam perumusan kalimat hipotesis yang menimbulkan redundant atau pengulangan makna. Contohnya, diduga kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap niat pembelian ulang. Saya rasa tidak perlu di dalam hipotesis ditambahkan kata diduga, karena hipotesis sendiri adalah dugaan sementara yang hendak diuji kebenarannya. Sebaiknya hanya kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap niat pembelian ulang. Sudah cukup, tanpa harus didahului dengan kata diduga. Kemudian yang kedua, kepuasan pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap niat pembelian ulang. Di dalam pengujian statistik dikatakan berpengaruh itu memang jika signifikan. Kalau tidak signifikan, ya dikatakan tidak berpengaruh. Tidak ada istilah berpengaruh tetapi tidak signifikan. Sehingga ini berupa kalimatnya adalah redundant. Mestinya cukup kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap niat pembelian ulang. Kemudian yang ketiga, kepuasan pelanggan berpengaruh paling dominan. Kalau paling itu ya pasti dominan. Kalau dominan ya itu paling. Sehingga rumusan kalimat hipotesis semacam ini redundant atau menimbulkan pengulangan makna. Kemudian yang terakhir adalah seringkali uji ketepatan model atau goodness of fit dijadikan sebagai hipotesis. Secara bersama-sama orientasi konsumen, orientasi pesaing, dan koordinasi antar bagian berpengaruh positif terhadap kinerja inovasi. Ujinya menggunakan uji F. Misalnya kalau menggunakan regresi, path analysis, uji F itu adalah uji ketepatan model, bukan pengujian hipotesis secara bersama-sama. Apabila uji F hitung lebih besar dari F tabel, maka model dinyatakan fit karena tingkat errornya relatif rendah. Sehingga hipotesis yang menyatakan secara bersama-sama ini yang diuji dengan uji F tidak tepat. Ini hanya merupakan uji ketepatan model saja. Saya rasa itu untuk diskusi pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.